kami anak Panarman. Begitu kami atau saya dulu KBP Parawang hendak melakukan perjalanan Tuhan ke alam maya, yaitu ibadah padang kami. Dialah Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan. Tuhan, urati beliau yang akan menyampaikan firman. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam cerah kasih Tuhan. Tunjuk bareng dirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NT nomor 96 ayat 1-2, Numatalu Hamatea. Jehovah dibaka amanami nama kabangso di Bandung. Puji-puji Tuhan oleh Tuhan di pasal teruan kami 2000 dipakalalau kami do. Saudara-saudari, kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pada umumnya kita, ketika kita masih kanak-kanak, belum ada satu orang pun dari antara kita yang mengenal azan. Jadi ketika kita belum mengenal itu, maka sebagai orang tua mereka mengajarkan, oh begini caranya, ini ya huruf A, ini huruf B. Kemudian orang tua kita mengajari kita cara membaca, menulis, sehingga saat ini pun kita dapat membaca. Jadi di dalam kehidupan kita pun dulu sekali ketika Tuhan itu belum datang, kita hanya masih mengenal cinta. Cinta itu kan antara aku dan dia, antara aku dan bapakku dan kepada anak-anak. Seorang yang bijak, dia mengatakan demikian, jika ada seseorang yang menyakiti hatimu, tuliskanlah itu di pasir yang di pantai. Jadi ketika kau sudah menulisnya, dia jahat, dia begini, maka ketika ombak datang, ketika air datang, dia akan menghapusnya. Tetapi ketika ada seseorang yang berbuat baik kepadamu, tuliskan dan ukirkanlah itu di atas batu, sehingga kau dapat mengenangnya dan mengingatnya sepanjang kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, di epistel kita tadi dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena kan ada pada kanannya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kasihilah saudaramu tanda bukti bahwa kau mengasihi Tuhan Allah. Orang yang saling menyakiti tidak pernah bisa dapat hidup di dalam kasih Allah Bapa kita. Ingatlah bahwa kasih orang tua itu tidak akan pernah berhenti kepada kita pribadi lepas pribadi anak-anak. Cuman terkadang caranya yang berbeda. Tetapi tidak semua orang mampu menunjukkan, mengekspresikan cinta kasih itu seperti yang kita inginkan. Tapi apapun itu, kita harus melihat tujuan, yaitu kasih. Jadi berikan waktumu untuk dirimu, berikan waktumu untuk keluargamu, berikan waktumu untuk pacarmu, tetapi berikan juga waktumu untuk Tuhanmu. Karena semua harus berjalan seimbang, karena semua harus berjalan bersama-sama. Jangan ada yang tinggal. Keluarga jangan ditinggalkan karena mengejar harta, atau dilupakan keluarga karena mengejar harta. Teman pun begitu, jangan ditinggalkan hanya karena mengejar harta. Pacarmu pun jangan kau lupakan hanya karena untuk mengejar sinamon. Jadi marilah kita bersama-sama menerima, melihat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu kepada kita. Dan ketika kita sudah menerimanya, maka sumber air kehidupan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita, dan kita pun mampu mengasihi sesama kita dan mengasihi Allah kita. Amin. Kita berdoa. Dan yang kedua, yang dibawa kita menyayangi, mencintai seperti adik kita sendiri dan seperti diri sendiri. Yang ketiga, memahami fungsi dan kerja dari seorang pemimpin, mengenal karakter masing-masing. Kok dia masih punya hati, ingin melayani, ingin aktif, kita harus merangkul dia. Kita tidak boleh mengucilkan dia. Cara kita tahu profesionalisme itu pengertiannya ada mutu, kualitas, jujur, skill, dan motivasi. Gimana caranya supaya kita bisa untuk membangun profesionalisme dalam pelayanan? Itu dimulai dari pribadi masing-masing orang. Apakah dia bersedia untuk memberikan bisa membagi waktu dan harus membedakan mana yang diprioritaskan. Disiplin waktu yang dimulai dari diri sendiri, dan ini kedepannya harus berkelanjutan biar kita menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Naposo Bulung yang di Perawang ini kita menunjukkan berintegritas, konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam diri kita masing-masing.
Yang pertama, kita harus memiliki iman yang dewasa. Dalam artiannya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan menjadi teladan dalam iman dan perbuatan sehari-hari. Memiliki percaya diri yang baik dan dilengkapi dengan kesiapan. Sebagai contoh, misalnya kita disuruh sebagai MC, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan yang matang seperti selalu lakukan agar nanti waktu tampil kita tidak gugup dan tidak melakukan kesalahan. Itu disiplin waktu. Kita diajarkan untuk selalu on time dalam melayani. Yang keempat yaitu pendayanan dilengkapi dengan pengetahuan. Caranya, kalau kita punya kemampuan dalam satu rangkaian musik atau MC, kita menyerahkan diri gitu kan. Memiliki tanggung jawab. Artinya seorang profesionalisme pelayanan harus punya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan. Rasa tanggung jawab itu membuat seorang profesionalisme pelayanan berani mengambil inisiatif untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk mencapai standar kualitas pelayanan. Adanya rasa cinta pada pelayanan, adanya kesetiaan atau loyalitas dalam pelayanan, menunjukkan diri pada nilai-nilai pelayanan, mau belajar dari kesalahan, jujur dan bisa dipercaya. Semangat! Iya, jadi dalam melayani ini yang pertama harus ada semangat. Pokok-pokok utama dalam pelayanan itu harus jelas. Matius 6 ayat 33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hatuban di mata mahita di ngobrol, ya kan? Nah, jadi di sini bukan mau mencari hormat, ya. Dan pelayan itu bukan untuk menjadi apa namanya, gila hormat gitu ya, itu celaka. Tetapi kalau kita pelayan berarti membantu, menolong, mempersiapkan kebutuhan dalam gereja itu baru benar. Sehingga di dalam gereja kita itu ada kenyamanan dalam beribadah. Dan yang paling utama di dalam pelayanan ini adalah tim, kan itu. Apostol Pulung harus jadi tim. Di dalamnya harus ada satu tujuan yang sama gitu, benar-benar ingin melayani. Ya, satukan visi untuk melayani. Yang berikutnya ada di dalamnya ada damai sejahtera, artinya tidak mesti gulut-gulutan. Jadi apakah kita berharga di mata Tuhan? Sangat berharga. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Semua tadi bilang sudah mau. Maka yang terakhir laksanakan, ya kan? Ya. Misalnya anggota kita susah diatur, nggak punya jiwa tanggung jawab, terus kita kayak merasa malas. Menurut Amang gimana cara menumbuhkannya lagi? Untuk kita kembali berkobar gitu, Mang. Sementara kita udah pernah kayak, udahlah, kayak cuma aku yang kerja gitu. Padahal kita kan ngerti kayak yang Amang bilang tadi, kita harus punya rasa yang kita harus siap untuk jadi pelayan gitu. Sementara kita kayak usaha kita yang tulus kayak gak dihargai gitu, Mang. 1 Timotius 4 ayat 12. Bisa kita buka? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Jadi apakah yang Amang bilang tadi, bagaimana semangat untuk mengubarkan NHKBP ini? Memang tugas yang Amang lakukan sudah pas, mengajar, ya kan? Diajak lagi. Tapi yang paling utama dari sana, kita harus tetap menjadi teladan. Kita mengajak, tapi kita harus tetap ada di sana, ya. Kita ajak kawan kita, tapi kita pun jangan menjadi kendor, atau semangat kita jangan berkurang. Jadi bagaimana semangat itu? Amang tanyakan, harus secara terus-menerus berkesinambungan, jangan putus-putus. Mungkin ada juga rasa jenuh, ya. Jadi ada malas. Kita jadi bosan maksudnya menghadapi seseorang umpamanya kan. Tapi pesan firman Tuhan kepada kita,
Kalau sudah sempat kita terima tugas itu, lakukan dengan yang sebenar-benarnya, dengan yang sekuat-kuatnya, dan jangan mundur. Gimana cara menumbuhkan percaya diri ketika melakukan pelayanan agar tidak gugup dalam pelayanan tersebut? Sekarang saya ingin melayani, memang mau tapi saya ada rasa-rasa kurang percaya diri dan gugup. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus dari awalnya dipanggil, tidak ada yang ahli, ya. Ya, Simon Petrus adalah seorang penjala, ya kan, pelaut. Ya, tidak ada yang ahli, abang-abang. Tidak ada murid-murid Yesus itu yang sudah langsung hebat, tidak ada. Kalau kita melihat si tokoh Matius, ya, cukai, ya, dia tugasnya sebagai dia cukai, kan itu. Tidak ada yang ahli. Ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan diri kepada Tuhan itu? Dasar di dalam pelayanan itu, dasar pokoknya tadi kita kembali ke Matius 6 ayat 33 ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita mencari, kita menghadap, maka Tuhan. Jadi kita bisa berbicara, kita bisa berdiri, kita bisa ikut pelayanan tadi seperti di awal kami sampaikan, karena Tuhan sudah berkenan. Jadi mau kita aktualisasikan dalam kehidupan kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mohon kekuatan, penyertaan Tuhan, maka akan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana cara tampil di depan? Yang pertama harus kita mengundang Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kita. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membantu amanah. Tidak ada. Terkadang dalam pelayanan kita sudah ikut pelayanan. Nah, mungkin ada sebagai manusia tidak sempurna, ada kesalahpahaman atau kekurangan dalam kita menjalankan suatu pelayanan. Terkadang ada beberapa orang yang mengkritik, namun kritikannya itu tidak membangun, justru menjatuhkan. Jadi kita sebagai pribadi juga agak down. Jadi bagaimana caranya menanggapi hal tersebut, Amang? Mendapatkan kritikan yang menjatuhkan dari luar, sedangkan seharusnya kita butuh kritikan yang membangun supaya pelayanan kita itu lebih meningkat lagi. Gitu, Amang. Terima kasih. Shalom. Siapa yang mau dikritik, maka dia yang akan maju. Itu saja kuncinya. Iya. Kalau kita mau dikritik, kita mau dikoreksi, maka kita terima itu, percayalah, kita akan lebih hebat lagi. Ya. Tapi saat kita dikritik, kita melawan kritikan itu, maka kemampuan kita, pengetahuan kita tidak akan berkembang lagi. Kritikan, ya, makian, hujatan negatif yang disampaikan kepada kita jadikan jadi bahan bakar, ya, untuk tenaga baru, untuk bisa melakukan yang terbaik lagi. Yesus. Ada dua itu Maria. Maria Ibu Yesus. Maria Magdalena Ibu Yesus. Kan mana salah satu? Itu kan dua orang yang berbeda. Maria Ibu Yesus. Salah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu Iyalah orang aku orang namanya. Betul. Oke, betul. 500. Pertanyaan selanjutnya. Perjanjian lama
39. Iya. Oh, Perjanjian baru. 27. Oke, benar. Itu. Sebutkan nama murid-murid Yesus. 1. Matius, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Andreas, Yudas Iskariot, Bartolomeus, Filipus, Simon orang Zelot, Thomas, Alfeolus, Bartolomeus, Yes, gini. Jangan dipandang-pandang. Nanti karena ditendang, minggir dong, minggir dong, minggir dong. Apa yang mau? Apa sikap depan? Nyanyi Bapak deh. Yes. siapa kita? Siapa kita? Yesus Kristus. Satu dua ya. Hei, kami laskan Kristus. Relasi gereja. Hei, kami laskan Kristus. Andreas. Oke MC. Siapa kita? HKBP. Siapa kita? Siapa kita? Apostle HKBP Karawang. Are you ready? I can hear you. Kami ingin jadi yang terbaik, hidup suci di hadapannya. Amin. Yudas, ada sukacita bagimu? Ada. Di mana? Di sini. Karena udah pingsan. Yudas, mantap. Oke. Shalom. Siapa kita? Manusia. Tadius. Oke. Tadius. Oke. 1, 2, 3. Yesus kasihnya besar bagi kita semua. Haleluya. Yesus Maha Kuasa. Apa liriknya beda lirik. Haleluya. Yesus kasihnya besar. Tadius. Saya lirik. Setiap hari
kegiatan ibadah Padang ini sangat seru karena pasti ada kegiatan outbound yang akan diikuti oleh naposo-naposo. Dari kegiatan outbound itu juga kita akan lebih dapat kekompakan dan solidaritas, serta ada juga pasti sesi pembinaan yang membuat kita ingin bertanya sesuatu tentang apa aja yang kita tanyakan. Saya sangat bahagia. Yang kedua, ceria. Otomatis di mana kita di situ dituntut untuk setiap naposo saling mengenal, saling dekat, menjamin silaturahmi atau hubungan yang baik, meskipun ada beberapa orang-orang yang belum saya kenal. Senanglah karena ini sudah dinantikan. Kayak ibadah biasa aja, ya mungkin kayak ibadah sambil bermain-main. Ya karena pertama kali diajak, boleh ikut boleh enggak, ya apa salahnya kalau saya coba. Solidaritas, kebersamaan, di mana kita di situ dituntut untuk saling membawa bahu, saling membantu, menolong, dan mengenal satu sama lain. Saling mengertilah tentang sifat atau menerima masukan, saran, solusi yang baiknya kita terima, yang tidak baiknya boleh kita saring. Awalnya saya pikir kayak ibadah ini ya membosankan ya, karena mendengarkan ceramah yang itu aja. Tapi setelah saya dalami, kayaknya ini ibadah Padang ini sangat seru karena bukan hanya mendengarkan ceramah tapi kita merealisasikannya. Lebih kepada komitmen dalam melayani selama di kebaktian atau kegiatan Naposo. Dari ibadah Padang ini membuat saya lebih kedepannya lebih percaya diri dan tidak gugup untuk tampil di depan umum. Akan lebih ikut serta dalam pelayanan di gereja ini. Wah tentu, saya sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan dan melayani di Naposo Bulung karena selain seru dan juga ingin meningkatkan dan memperdalam iman saya. Tentu saya sangat tertarik dan ingin ikut serta, di mana di situ kita sebagai laki-laki calon pemimpin, kepala keluarga, suatu saat nanti kita bermula dari dasar, di mana kita itu lebih memilih yang lebih baik daripada sebelumnya supaya hari-hari kita lebih efektif. Sebisa mungkin saya ikut serta. Untuk jelas, ya, saya ingin tetap ikut serta dalam pelayanan Naposo Bulung. Mulai dari yang terkecil, seperti contohnya menjadi OP, atau mungkin selanjutnya seperti ada pelayanan yang lain. Tarik, semoga ada kesempatan melayani. Ya, banyak sekali. Sepertinya ada. Ada sih. Ada. Saya pikir yang tadi sangat membosankan dan kaku, tapi setelah saya jalani ternyata sangat seru dan menumbuhkan kembali semangat saya untuk beribadah dan melayani. Saya ingin lebih tertarik untuk melayani di bagian Naposo ini, dan bagi saya dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Selama perayaan kemarin ibadah Padang tuh menyenangkan karena rangkaian kegiatannya cukup padat dan interaktif dan kreatif. Sangat senang, bangga sebagai Naposo AKBP Perawang karena di situ dituntut kita lebih berkembang maju dalam sifat pribadi dan karakteristik. Semoga Naposo Bulung lebih aktif dalam pelayanan baik di bagian kegiatan Naposo maupun kegiatan gereja, serta lebih kompak dan lebih solidaritasnya lebih tinggi. Semoga Naposo Bulung AKBP Resort semakin kompak dan mau lagi merangkul kawan-kawan yang belum bergabung. Buat semua Naposo Bulung, jadi semangat yang sudah membara kemarin itu tetap terjaga sampai bila. Lebih maju, berkembang, lebih akrab, solidaritas, loyalitas, saling memberikan niat, saling mau membangun, mana kita seiman harus tetap kuat dalam ikatan tali persaudaraan. Kami ambil dari konsep perayaan Paskah sesuai dengan program kerja BPH Naposo Bulung AKBP. Tujuannya supaya suasana ibadah itu bervariasi. Konsepnya
ruangan terbuka. Jadi kawan-kawan juga bisa semakin refreshing atau semakin mengenal alam-alam yang ada di luar dan tidak membosankan. Sesuai dengan tema ibadah padang kita ini, karena kasih, Yesus mengorbankan hidupnya. Jadi kita harus saling mengasihi dan kita dapat menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari tim kerohanian diawali dengan mempersiapkan tema dan subtema. Kemudian kami membuat tata cara ibadah itu sesuai dengan agenda HKBP. Dan di samping itu saya mengambil tata cara ibadahnya sesuai dengan pengalaman saya, di mana waktu kebaktian kemah di Tarungtung dan di distrik 22 Riau. Di dalam ibadah ini kita juga melakukan pembinaan sesuai dengan tema dan subtema yang sudah kami buat. Kemudian diikuti dengan games-games dan diakhiri oleh pesan dan kesan. Dari ibadah padang ini, tim kerohanian berharap seluruh anggota Napos Hulu HKBP Perawang dapat lebih aktif dalam melayani di perkumpulan ini dan peserta dapat lebih kompak satu sama lain sehingga terjalin persaudaraan dan kekeluargaan di dalamnya. Untuk kendala yang paling besar sih itu kita ada dua hal. Kebetulan kemarin untuk tempat lokasi kita ada dua pilihan dan waktu yang cukup singkat membuat kita tidak sempat survei. Itu juga yang menjadi ketakutan kita, apakah di hari H bakal sesuai ekspektasi atau tidak. Terus yang kedua untuk masalah akomodasi kendaraan, itu sebelumnya kita udah sempat bikin waktu survei tapi tidak ketemu dengan yang punya. Gitu kita hanya bermodalkan foto busnya saja. Ya puji Tuhan di hari H busnya sesuai dengan ekspektasi kita, ya tidak mengecewakan dan bisa kita gunakan untuk sampai ke lokasi Alamayang dengan semangat. Ya mungkin semuanya juga sama-sama menyaksikan di hari H itu ada ranting pohon jatuh. Dan kita nggak sangka-sangka bakal kejadian, kita juga nggak expect hal itu akan terjadi karena itu di luar kendali kita. Cuma untuk semuanya overall kita bisa handle sih untuk di sana. Untuk kendala dalam persiapan mungkin lebih ke audio karena kami hanya menggunakan alat kamera dan handphone. Kami rasa perekaman audio itu sangat diperlukan. Tapi setelah kami memberanikan diri menggunakan kamera dan handphone saja dan melalui pengeditan ternyata audionya cukup jelas terdengar gitu. Jadi kendala awalnya bisa teratasi. Pesertanya hiperaktif, jadi kebanyakan dokumentasinya terpotong-potong. Jadi mohon maaf lah ya teman-teman sekalian yang tidak kedapat kebagian yang difoto ataupun direkam. Ya semoga saja teman-teman juga bisa menyukai hasil-hasil dari pengambilan dokumentasi kami. Seru banget deh, kekompakannya dapat kita lihat dari ibadah padang ini tuh kayaknya teman-teman semakin kompak, semakin seru dan semakin klop deh. Pesertanya semua sangat antusias, bergembira dan sangat mengikuti kebaktian padang dengan baik. Ibadah padangnya berjalan dengan sangat seru, lancar dan keren. Saya sangat bersemangat melihat antusias semua peserta untuk mengikuti acara kegiatan padang kita tanggal 15 April. Lebih ke antusias peserta. Awalnya kami tidak mengira kalau bakal sebanyak itu dan seantusias itu. Mereka semua aktif dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Awalnya coba-coba, rupanya ketagihan. Ya pesan pertama nih, ya aku sebagai domba yang tersesat menjadi lebih lurus lagi.
agar kawan-kawan semakin akrab, semakin kompak, dan semakin rajin walaupun tidak ibadah padang. Semoga Naposo Bulung HKBP Perawang semakin bertumbuh dan beriman. Semoga NHKBP Perawang semakin kompak. Saya harap untuk semua peserta melalui event ini untuk lebih semangat lagi dan lebih membuka diri lagi untuk bisa melayani bersama-sama di Naposo HKBP Perawang. Ya, semoga kedepannya semakin aktif dalam pelayanan, tidak hanya dalam kegiatan seperti ibadah bareng saja, tapi pelayanan seperti PA juga. Buat teman-teman sekalian, ya semoga ini menjadi lebih baik lagi ibadah kebaktian padang kita. Kami Naposo Bulung HKBP Perawang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam terselenggarakannya ibadah padang ini. Khususnya untuk orang tua kami yang ikut serta mendukung ibadah padang Naposo Bulung HKBP Perawang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada paniroy kami Amang Sintua S. Papahan yang sudah bersama-sama kami mengikuti acara kebaktian padang ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Amang Sintua Siregar yang sudah memberikan materi dalam rangkaian acara sharing dan tanya jawab. Dan kami juga berterima kasih kepada Inang Menur Papahan yang selalu ada menemani panitia dari awal persiapan ibadah padang ini hingga terlaksananya ibadah padang ini. Naposo Bulung HKBP Perawang masih tanyangan, masih haposan, Marsi Rupan.